Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Audina Ferentia Jaisi dengan NIM 210810201031. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit banyak tentang apa sih itu akuisisi. Jadi, apa sih akuisisi itu? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akuisisi ini adalah cara memperbesar perusahaan dengan cara memiliki perusahaan lain, pemindahan kepemilikan perusahaan atau aset, dan juga pengambil alihan kepemilikan perusahaan atau aset. Nah, jadi akuisisi ini merupakan salah satu jenis merger di mana salah satu perusahaan mengambil alih kepemilikan perusahaan lain, sehingga nama target perusahaan tetap ada, tetapi kepemilikannya telah beralih kepada perusahaan yang mengakuisisi. Selanjutnya ada bentuk akuisisi. Nah, bentuk akuisisi yang pertama ini adalah merger atau konsolidasi. Merger ini merupakan penyerapan atau penggabungan atas suatu perusahaan oleh perusahaan yang lain. Nah, perusahaan yang mengambil alih ini mempertahankan nama dan identitasnya, dan perusahaan mendapatkan aset dan kewajiban dari perusahaan yang diambil alih. Setelah di merger, perusahaan yang diambil alih tersebut tidak memperlihatkan diri sebagai bagian bisnis yang terpisah. Sedangkan konsolidasi merupakan hal yang serupa dengan merger, namun terdapat perusahaan yang baru diciptakan. Dalam konsolidasi, baik perusahaan yang mengambil alih maupun yang diambil alih ini menghilangkan keberadaannya sebelum secara hukum dan menjadi bagian dari perusahaan baru. Selanjutnya ada acquisition stock, yang mana untuk mengambil alih perusahaan lain caranya adalah dengan membeli saham dengan hak suara dari perusahaan yang diambil alih dan digantikan dengan uang, saham, atau sekuritas lainnya. Proses ini seringkali dimulai dengan penawaran pribadi dari manajemen suatu perusahaan kepada manajemen perusahaan lain. Selanjutnya ada acquisition of asset, yang mana sebuah perusahaan dapat secara aktif mengambil alih perusahaan lain dengan membeli sebagian besar atau semua asetnya. Cara ini memberikan hasil yang sama seperti dalam membeli suatu perusahaan. Namun perusahaan target tidak perlu hilang keberadaannya, yang mana perusahaan hanya telah menjual semua asetnya. Kulitnya ini masih tetap ada, kecuali jika pemegang aset atau saham memutuskan pengambilan suatu formal dari pemegang saham perusahaan penjual. Untuk selanjutnya di sini ada motif akuisisi. Nah, setiap perusahaan memiliki motif sendiri dalam melakukan akuisisi sesuai dengan tujuan yang ada pada perusahaan. Nah, menurut Tarigan pada tahun 2016, akuisisi ini juga dapat dibedakan berdasarkan motif. Nah, secara umum terdapat dua motif yang melakukan akuisisi. Yang pertama adalah shareholder gains. Nah, untuk meningkatkan nilai perusahaan yang melakukan akuisisi, karena akuisisi ini meningkatkan profit aktual atau profit di masa depan, dengan demikian pihak yang ada pada perusahaan lain. Nah, untuk keuntungan melalui akuisisi ini adalah pemegang saham atau shareholder gains. Motif pertama ini akan lebih jauh dibahas dalam motif di bawah ini. Yang pertama ada bertumbuh, sinergi operasional, sinergi keuangan, diversifikasi, integrasi horizontal, integrasi vertikal, peningkatan kinerja manajemen, dan motif pajak. Selanjutnya ada motif managerial gains. Nah, motif kedua ini merupakan untuk kepentingan manajer perusahaan dan tidak selalu untuk kepentingan perusahaan. Dengan kata lain, tujuan dari akuisisi ini adalah semata-mata untuk keuntungan manajemen perusahaan, bukan pemilik. Nah, kelompok kedua ini atau motif kedua ini memiliki dua motif lagi nih. Yang pertama ada hubris motif dan discretion motif. Nah, untuk pembahasan selanjutnya nih ada keuntungan atau kelebihan dan kelemahan dari akuisisi. Keuntungan yang pertama yaitu pertimbangan pasar. Nah, dengan akuisisi ini dimaksud untuk memperluas pangsa pasar. Dalam hal ini baik untuk menghasilkan mata rantai produksi yang lengkap maupun untuk memperluas distribusi produk dalam satu area atau memperluas area distribusi. Yang kedua adalah penghematan distribusi. Sistem distribusi tunggal ini terbatas pada, maksud saya tidak terbatas pada salesman, dealer, retail, outlet, dan transportation facilities. Seringkali juga dapat menangani dua produk yang mempunyai metode distribusi atau market yang serupa dengan menghemat biaya daripada mereka hanya menangani produk tunggal. Yang ketiga ada diversifikasi. Nah, yang mana penganeka-ragaman jenis usaha ini untuk meminimalkan risiko terhadap pasar tertentu dan atau untuk dapat
dapat berpartisipasi pada bidang-bidang yang baru bertumbuh. Yang keempat adalah keuntungan manufaktur. Banyak keuntungan yang dapat dipetik dengan menggabungkan dua unit manufaktur atau lebih. Biasanya segi-segi kelemahan dapat diperkuat, over capacity dapat dihilangkan, dan overhead dapat dikurangi, dan problem-problem yang bersifat temporer dapat dipecahkan. Yang kelima ada research dan development atau R&D, yang biasanya dapat dikurangi dengan terbukanya kesempatan untuk menggunakan laboratorium bersama, pendidikan bersama, dan sebagainya. Selanjutnya ada pertimbangan finansial. Dalam hal ini untuk meningkatkan earning per share dan memperbaiki image di pasar dan mencapai stabilitas dan security finansial. Yang selanjutnya ada pemanfaatan excess capital, yang mana excess capital ini dari masing-masing perusahaan dapat saling dimanfaatkan. Yang ke-8 ada pertimbangan sumber daya manusia. Bagi perusahaan yang kekurangan atau mempunyai kelemahan di bidang SDM dapat dibantu oleh perusahaan lain yang SDM-nya lebih banyak gitu. Yang ke-9 ada kecanggihan dan otomatisasi. Nah, perkembangan bisnis ini menuju kepada penggunaan sarana yang semakin canggih dan otomatisasi. Untuk itu diperlukan biaya yang tinggi dan kemampuan SDM yang tangguh. Nah, perusahaan-perusahaan ini akan sulit untuk mengikuti perkembangan kecuali dengan membesarkan diri, antara lain dengan dilakukannya merger dan akuisisi. Nah, namun akuisisi ini tidak luput dari kelemahan-kelemahan atau dangerous area yang meski diwaspadai. Nah, yang mana kelemahannya ini adalah yang pertama account receivable. Dalam hal ini harus dilihat dengan teliti apakah kredit-kredit dan tagihan dalam keadaan kolektibilitas atau tidak. Yang kedua inventories. Nah, dalam hubungan dengan inventories ini dapat atau harus diperhatikan yaitu apakah dokumentasi kepemilikannya kuat secara hukum dan apakah punya kekuasaan kemampuan untuk mengontrol inventaris tersebut. Nah, yang selanjutnya ada property, plant, dan equipment. Meski pula diinvestigasi dengan baik berapa nilai yang sebenarnya dari property, plant, dan equipment tersebut. Yang selanjutnya ada liabilities. Nah, meski diperhatikan dengan teliti terhadap segi-segi kewajiban perusahaan, terutama tentang kewajiban-kewajiban yang tidak tercatat dan kewajiban-kewajiban yang bersifat kontingen. Jika tidak diinvestigasi secara teliti, maka bisa-bisa liabilities ini tidak akan terdeteksi. Nah, untuk selanjutnya ada tata cara akuisisi. Secara singkat atau secara ringkas nih, tata cara akuisisi yaitu melalui beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah dengan penyampaian maksud akuisisi kepada bank yang akan diakuisisi. Yang kedua adalah menyusun usulan rencana akuisisi. Yang ketiga ada menyusun rancangan akuisisi dan konsep akta akuisisi. Yang keempat ada pengumuman ringkasan rancangan akuisisi. Kelima ada rapat umum pemegang saham atau rapat anggota masing-masing bank. Keenam pembuatan akta akuisisi di hadapan notaris. Kedelapan permohonan izin akuisisi kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman. Yang kedelapan ada persetujuan atau penolakan permohonan izin akuisisi. Yang kesembilan ada pengumuman hasil akuisisi, yang mana pihak yang akan mengakuisisi ini menyampaikan maksudnya kepada bank yang akan diakuisisi. Kemudian kedua pihak masing-masing harus menyusun usulan rencana akuisisi. Selanjutnya ada syarat-syarat akuisisi. Yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, akuisisi ini harus dilakukan atas inisiatif bank yang bersangkutan. Maka sebelum dilakukan akuisisi wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari pimpinan Bank Indonesia. Yang kedua, pelaksanaan akuisisi harus memperhatikan kepentingan bank, kreditur, pemegang saham mayoritas, dan karyawan bank, juga kepentingan rakyat banyak dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha bank. Dan yang terakhir ada akuisisi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUU PSRA yang dihadiri oleh pemegang saham, anggota koperasi yang mewakili sekurang-kurangnya 3/4 bagian dari jumlah suara pemegang saham yang hadir. Itu tadi penjelasan akuisisi dari saya, yang mana saya harap bisa bermanfaat bagi penonton yang sudah menonton video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.